Oke, lanjut dua kabar manjos. Kali ini datang dari tawaran menarik dua negara abang ade di Eropa Timur, bos, yaitu Rusia dan Belarus yang combo memberikan tawaran menarik, bahkan katanya sedang bernegosiasi di bidang antariksa dan luar angkasa dengan Indonesia. Nah loh, lantas apakah yang ditawarkan Rusia dan Belarus ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Dubes Iran yang baru-baru ini lagi memberikan apresiasi alias penghargaan kepada Indonesia yang dinilai telah menyatakan kesiapan untuk menjadi fasilitator perdamaian antara Amerika versus Iran. Nah loh, lantas bagaimanakah itu? Apakah Indonesia benar bakal jadi penengah di konflik Iran? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut yang pertama kita bahas soal Rusia dan Belarus yang kini sedang merapat ke Indonesia nih, bos, soal antariksa dan luar angkasa. Nah, jadi pada 4 April 2026 bertempat di Taman Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam acara peringatan Hari Kosmonautika. Dua negara besar ini pun langsung lempar sinyal kuat ke Indonesia, bos. Mereka adalah abang ade, Rusia dan Belarusia. Nah loh, ternyata sekarang Rusia ngajak adeknya nih. Jadi, dalam momen penghormatan kepada legenda luar angkasa yaitu Mr. Yuri Gagarin, muncul agenda yang jauh lebih strategis dari sekedar seremoni, bos. Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Toljanov dengan santai tapi penuh makna mengatakan bahwa Rusia punya pengalaman panjang membangun infrastruktur antariksa. Bahkan saat ini lagi membangun lokasi peluncuran baru di timur jauh Rusia. Dan yang paling penting, katanya kami siap bekerja sama dengan Indonesia. Nah, kemudian tak mau kalah, Duta Besar Belarus, yaitu Mr. Raman Ramanovsky, juga ikut nimbrung nih, bos. Katanya Belarus terbuka banget untuk kerjasama eksplorasi luar angkasa dengan Indonesia. Bahkan katanya mereka sudah punya satelit yang menjangkau Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, jadi ini bukan sekedar basa-basi diplomatik, bos, tapi sinyal kuat bahwa negara kita Indonesia sedang dilirik sebagai pemain serius di industri antariksa global. Dan yang bikin makin menarik, Rusia pun ternyata sudah masuk ke tahap negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Artinya, ini bukan wacana lagi tapi sudah mulai masuk dapur pembicaraan serius. Nah, pertanyaannya sekarang, bos, soal antariksa dan luar angkasa nih. Kenapa Indonesia yang dipilih? Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Rusia dan Belarus kepada Indonesia? Dan yang paling penting, apa untungnya buat Indonesia? Simak videonya sampai habis. Nah, lanjut sekarang kita bongkar isi paket menarik tawaran Rusia dan Belarus kepada Indonesia, bos. Yang pertama dari sisi Rusia, yang ditawarkan pun bukan main-main, yaitu pengalaman puluhan tahun di teknologi roket dan peluncuran. Kemudian kemampuan membangun bandar antariksa dan launchpad kelas dunia, sampai dengan transfer pengetahuan dan potensi kolaborasi teknologi tinggi katanya. Jadi intinya ya, Rusia siap membantu Indonesia naik level jadi negara peluncur satelit. Kemudian sementara itu Belarus pun datang dengan keunggulan berbeda, bos. Jadi katanya mereka sudah punya satelit aktif yang menjangkau Asia Tenggara. Dan dengan hal itu, mereka pun bisa berbagi data penginderaan jauh, bos, sampai dengan potensi kerjasama di sistem observasi bumi dan monitoring wilayah. Jadi kalau digabung, di combo, nah Rusia pegang roket dan infrastrukturnya, sedangkan Belarus pegang data dan teknologi satelitnya, bos. Combo yang cukup mematikan nih. Pertanyaannya sekarang, posisi Indonesia sendiri gimana, Min? Nah, jadi sebenarnya Indonesia lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN kini lagi ngebut membangun bandar antariksa di Pulau Biak, bos. Kenapa Biak? Karena yang pertama alasnya dekat garis khatulistiwa, sehingga lebih hemat bahan bakar peluncuran dan ideal untuk orbit rendah bumi atau LEO. Artinya Indonesia punya lokasi emas yang diincar dunia nih, bos. Sehingga kalau kerjasama ini kejadian, maka jelas ya Indonesia bisa jadi space hub Asia Tenggara. Gak cuma numpang satelit lagi, tapi bakal punya akses mandiri keluar angkasa. Bahkan bisa jadi ladang cuan dari jasa peluncuran global. Dari yang dulu cuma penonton, sekarang bisa masuk ke arena terbang, bos.
Dan kalau semua ini berjalan mulus, semua kerjasamanya bisa deal, ya siap-siap aja roket bukan cuma meluncur ke langit, tapi juga dapat mengangkat posisi Indonesia di panggung roket dunia. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Kali ini kita nggak bahas tank yang lagi nembak atau jet tempur yang amsyong disengat rodal, bos. Tapi kali ini lebih halus, yaitu perang diplomasi kelas berat. Jadi tanggal 3 April 2026 kemarin di Pondok Labu, Jakarta Selatan, sosok penting muncul, yaitu Dubes Iran untuk Indonesia, Mr. Muhammad Borojerdi. Dan menariknya, beliau bukan datang bawa ancaman, tapi bawa ucapan terima kasih, bos. Negara Iran secara resmi mengapresiasi Indonesia karena telah bersedia dan siap menjadi wasit dalam konflik panas antara Amerika, Israel, dan Iran. Menurut Borojerdi, Indonesia itu ibarat penyejuk di tengah panasnya gurun konflik, bos. Siap menjembatani perdamaian. Dan kenapa Indonesia? Karena dinilai netral, punya pengaruh dan tidak ikut-ikutan jadi bensin di api konflik. Bahkan tak cuma itu, Iran juga menyampaikan terima kasih ke tokoh penting Indonesia yaitu Din Syamsuddin. Beliau dianggap aktif mendorong dialog dan perdamaian dunia. Jadi ini bukan sekedar formalitas tapi pengakuan serius. Dan yang bikin makin menarik, Dubes Iran ternyata nggak cuma ngomong di satu tempat, bos. Beliau turun langsung keliling Indonesia bahkan menemui tokoh-tokoh kelas berat Indonesia. Mulai dari Bapak Yusuf Kala, bahkan sampai 2 kali 3 dan 18 Maret 2026 di PMI, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri 10 Maret dan 21 Maret, sampai dengan mantan Presiden kita Bapak Joko Widodo di Solo beberapa waktu lalu. Dan ini bukan silaturahmi biasa, bos, bukan basa-basi, bukan cuma mau ngopi-ngopi, tapi jelas ini manuver diplomasi. Dan tujuannya apa ya? Kalau bisa kita lihat, beliau ingin membangun dukungan dari Indonesia, membentuk opini dari Indonesia, dan mungkin cari backup politik di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Mantap, mantap jos. Namun untuk mediator, terakhir kali admin baca berita bahwa Iran sepertinya memilih Pakistan untuk menjadi mediator, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.